Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari mahasiswa Muhammadiyah Riau. Di sini kami ingin melakukan wawancara terkait mata kuliah studi pendidikan bisnis. Nah, di sini sebelumnya nama saya Stiandini. Saya Sophia. Saya Risi Zara Fadila. Saya Indi Baituti. Saya Prestasi Jessica. Nah, kami ingin bertanya, ini dalam bisnis tentang apa ya? Kalau saat ini saya bergerak di bidang UMKM kuliner. Kuliner untuk bisnis makanan itu apa gitu? Makanan dan minuman ringan. Nah, gimana sih ceritanya Ibu bisa kepikiran buat bisnis ini? Ceritanya untuk usaha ini itu bermula dari keinginan untuk supaya menambah uang belanja dan juga kepengen kalau ada uang sendiri itu kan lebih kan. Jadi semua berawal dari keinginan sendiri untuk menambah kebutuhan keluarga dan juga untuk keinginan kita ada bidang masing. Usaha ini namanya apa ya? Usaha kuliner saya ini namanya Dapur B5. Untuk saat ini yang Dapur B5 saya pakai. Ada satu lagi nama usaha, tapi yang sering saya pakai itu stand Dapur B5. Kenapa Ibu memilih nama itu? Apakah ada cerita khusus di balik nama tersebut? Untuk stand Dapur B5 itu saya ambil dari kepanjangan nama kedua anak saya, yaitu Bella sama Alina. Jadi saya singkat, jadi namanya B5. Awal ide buat bikin usaha ini itu berawal dari mana sih? Ide untuk memulai usaha ini itu atas keinginan saya sendiri. Seperti yang saya bilang tadi, dari awal saya mau mencari tambahan untuk saya sendiri, seperti awal sendiri, karena saya termasuk orang yang mungkin ada keinginan saya pasti sendiri gitu kan. Jadi istilahnya kalau kita ada maunya, kalau pegang uang sendiri itu lebih kayak saya terpacu untuk berusaha. Berarti seperti wanita mandiri atau wanita Wonder Woman lah ya kalau Gen Z sekarang ngomongnya. Kurang lebih ya. Iya. Banyak keinginan harus banyak pula mencari. Iya. Kan itu harus loh. Jadi kalau setiap woman iya. Kalau seperti itu lah. iya betul. Wonder ya. Wonder Woman. Asal jangan jadi superwoman. Iya. Soalnya Wonder Woman itu dia kan mandiri kan. Iya betul. Dia tidak ketergantungan dengan pria. Enggak, kalau ketergantungan tuh harus. Kenapa? Sebab kita kan saling membutuhkan. Cuman prinsipnya kalau kita perempuan yang ada kemampuan yang kita bilang aku bisa kok, kenapa tidak? Ya kita buat. Soal hasil kan nanti itu belakangan. Yang penting kita berusaha dulu, karena setiap usaha yang kita lakukan itu tidak mungkin tidak ada hasilnya. Kembali lagi kan seperti itu. Jadi sesuai dengan bidang masing-masing, kebetulan saya kuliner ataupun juga untuk yang wanita-wanita yang lain, kerjakanlah sesuai dengan kemampuannya. Baik Ibu, dulu sebelum membangun bisnis ini atau usaha ini, apakah Ibu pernah membangun bisnis lain? Selain kuliner? Iya, selain kuliner. Pernah. Jadi saya mulai bisnis ini untuk kuliner kurang lebih itu di tahun 2014 saya udah mulai, cuman itu masih sangat dari rumah ke rumah, maksudnya saya buat makanan di rumah, saya letak nanti di kantin, tapi itu tak berlangsung lama. Lalu saya itu berlangsung sampai 2016 dari 2016 sampai ke 2017, 2016 sampai 2017 itu
itu saya ada kantin itu di Dinas Tenaga Kerja Tungku, lalu saya mencoba bisnis lain itu Tupperware. Ya, Tupperware saya kurang lebih itu sekitar hampir 3 tahunan. Cuman karena saya di Tupperware saya mau mengembangkan kuliner lagi, akhirnya saya tidak fokus kan. Jadi kembali lagi saya ke kuliner, Tupperware saya cuma stuck lah sambil-sambilan. Jadi Berarti balik-balik ke usaha ke kuliner, ya betul. Begitu. Pas berbisnis yang sekarang, apa sih tantangan yang paling susah yang dihadapi? Untuk memulai bisnis kuliner itu yang paling susah itu pertama-tama pasti kita untuk memperkenalkan produk. Kita mau produk kita itu supaya tahu bahwasannya ini loh yang saya jual gitu kan. Jadi itulah yang pertama memang tantangannya memperkenalkan produk apa yang kita jual kepada konsumen. Yang pertama. Terus selanjutnya strategi menurut Ibu, apa sih yang bikin pelanggan betah atau loyal sama produk Ibu? Kalau menurut pengalaman saya, untuk membuat pelanggan betah atau loyal itu kita harus mempertahankan rasa. Kualitas berarti ya. Betul, dan juga servis ya. Jadi kita kan kalau jualan terutama kuliner, kalau kita jual makanan, minuman, kalau tidak ada ramah, tidak itulah servis termasuk kan. Pasti tak akan ada lagi yang mau kembali. Jadi kalau menurut saya selain rasa, cita rasa dan servis itu yang harus dan kualitas dari ya betul, layanannya. yang harus dipertahankan. Itu aja sih kalau menurut saya. Ya, itu juga salah satu membangun loyalitas pelanggan. Betul. Terus Bu, ke depannya ada rencana buat bisnis lain atau mungkin buka cabang lain? Saya rasa kalau untuk setiap orang yang berbisnis itu pasti punya rencana untuk mengembangkan bisnisnya kan. Cuman insya Allah mungkin ada niatan untuk mengembangkan, tapi sedang dalam masa proses dipikirkan. Kalau untuk penjualan produk yang lain? Ada juga sih kepikiran kepengen mengembangkan usaha itu, tapi maksudnya di luar jalur kuliner. Cuman setelah saya pernah menjalani itu tadi saya kuliner dan Tupperware, semua itu harus membutuhkan fokus. Jadi kalau kita berapa banyak pun usaha yang kita lakukan, tapi kalau kita tidak fokus dalam satu bidang, mungkin dia susah untuk mengembangkannya. Yang pertama, terus kita kan dalam artian kita kan harus perlu modal yang banyak. Jadi kalau modal kita kan tahu modal kita berapa, kekuatan kita berapa. Jadi kalau kita mau mengembangkan lebih dari satu bisnis, semuanya harus dipikirkan. Itu tadi modal, SDM-nya, hasilnya, itu ya tenaga kerjanya. Itu aja. Jadi kalau keinginan itu pasti ada. Kan usahakan memang harus berkembang kan. Gitu. Jadi Bu, motivasi utama Ibu memulai usaha ini apa ya Bu? Itu tadi saya banyak keinginan mungkin. Jadi iya betul, saya banyak keinginan. Mungkin juga wanita-wanita lain juga banyak keinginan. Adik-adik semua juga pasti banyak keinginan. Jadi saya lihat peluang, saya mampu, saya buat. Itu aja sih. Makanya termotivasi untuk kebetulan saat ini saya kuliner, saya bisa menjalaninya, terus saya bisa yang pasti saya bisa membawa atau mengajak teman-teman atau saudara-saudara atau adik-adik yang memang saya rasa kita saling gitu kan. Jadi memang saya juga berusaha di sini juga mencari rezeki, saya juga berbagi rezeki. Mungkin buat teman-teman nih Bu yang dengar podcast kita ini, ada pesan atau tips nggak nih Bu untuk teman-teman yang ingin membuka usaha baru atau memulai usaha? Oke.
Untuk yang baru mau mulai usaha itu, satu kata aja, jangan menyerah. Jangan menyerah dalam situasi apapun. Ya, kita kan tahu dari awal itu seperti apa. Terus tetaplah berusaha sampai produk yang kita tawarkan itu dikenal orang, gitu kan? Dan sambil menawarkan produk itu dikenal, jangan lupa satu, tetap berdoa dan berusaha. Jadi segala sesuatu kalau kita tidak diiringi dengan berdoa, itu mungkin usaha kita tidak lama. Dan bersyukur. Iya betul. Berapapun hasilnya kan, itu saja. Pak, mungkin itu saja pertanyaan yang ingin kami tanyakan kepada ibu yang tadi bergerak di bidang UMKM kuliner. Terima kasih banyak atas waktunya. Kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.